Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Elvira Bidayanti, nomor UKG 2015-02959335. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Ciamis sebagai guru matematika. Saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pasundan. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan menampilkan pembelajaran model problem based learning dengan materi barisan dan deret. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Alfiah disiapin dulu sebelum belajar. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Alfi. Hadir. Hadir. Anto. Hadir. Arif. Hadir. Oke. Muhammad Arif? Nggak ada? Izin. Oke. Kemudian Muhammad Yusuf? Izin juga. Nabila? Izin. Oke, 3 orang. Nandin? Nazwa? Nida? Berarti 3 orang yang tidak hadir. Siapa lagi? Ada yang mau nggak absen? Tisha. Oke, maafin Tisha, anak baru ya, jadi belum masuk di absensi. Oke. Tisha, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, alat tulisnya silahkan disiapkan terlebih dahulu. Ya. Kelasnya bersih ya, alhamdulillah. Jadi Ibu tidak harus menginstruksikan untuk beres-beres terlebih dahulu. Kelas nyaman berarti kan kita belajarnya enak gitu. Di pertemuan sebelumnya materinya masih ingat? Ingat. Yaitu apa? Barisan dan deret aritmatika. Berarti kan dari barisan dan deret itu kita sudah belajar yang pertama tentang barisan dan deret aritmatikanya. Gitu ya. Kemudian ada yang mau memaparkan nggak barisan dan deret itu yang aritmatikanya seperti apa ya? Ada yang mau? Nazwa boleh? Barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih yang tetap antara 2 suku barisan berurutan. Kalau misalkan barisan mah pakai koma ya biasanya itu adalah ciri khususnya. Kalau misalkan deret mah ditambah, betul ya, betul tidak ditambah. Kalau misalkan deret aritmatika, berarti kita setidaknya masih mengingat materi yang sebelumnya. Kemudian ada nggak sih kemarin Ibu kan sudah memberikan materi ajar yang harus dibaca juga di rumah, betul ya? Betul. Melewati nirpodnya, ya kan? Di situ Ibu sudah menyediakan materi atau bahan ajarnya. Ada yang sudah membaca, Ibu mau cek dulu deh materinya untuk kali ini apa ya? Barisan dan geometri.
Barisan dan deret geometri. Kebetulan untuk kali ini adalah barisan geometrinya ya. Kita lakukan dulu kuis ya. Di mana Ibu akan mengecek yang namanya pengetahuan awal kalian. Nah, kemudian KKM-nya berapa sih? 75. Silakan buka kuisisnya. Maaf, linknya Ibu kirim dulu di grup ya. Sudah pada masuk? Sudah? Nunggu dulu. Oke, tuh. Pada keluar ya? Oke, Sadila udah ada, Fania udah, Putri Devina udah ada. Oke, silahkan. Siapa yang dapat winner? Ternyata Alvin. Kita tepuk tangan dulu. Yang kedua ada siapa? Dan yang ketiga adalah Najwa. Kalian hebat ya. Makasih banyak. Berarti kalian masih ingat dan masih mengingat kembali materi sebelumnya dan mengingat yang semalam dibaca gitu ya. Oke, materi yang sebelumnya. Terima kasih banyak, kalian luar biasa. Barisan geometri yang dibaca ini bukan sih? Ya, yang dibaca sebelumnya berarti kan kita pakai UN atau SN sih? UN. Kenapa nggak SN? Oke, SN mah adalah deret, bukan barisan. Karena kita berbicara tentang barisan geometri, berarti kita menggunakan UN gitu. Ada yang bisa menjawab apa yang membedakannya? Ya. Oke, apa yang membedakannya ya? Jika aritmatika menggunakan beda, yaitu selisih dari suku kedua dikurangi suku pertama, sedangkan untuk geometri adalah B rasio. Rasionya ya, pembaginya. Oke, jadi bukan B namanya, tapi R rasionya, rasio. Betul sekali. Kita ice breaking dulu sebentar boleh? Boleh. Nah, ice breakingnya kayak gini ya. Kalau misalkan kita namanya tepuk 1, 2, 3. Oke. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, kalau tepuk 3, 2. Berhenti. 2. Ya? Oke. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 5. Oke, 3. Ada yang masih tepuk. Sekali lagi, berarti konsentrasi ya. Benar, oke. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 2. Oke, terima kasih, konsentrasinya sudah kumpul. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sekarang tentang informasi barisan geometri yang sudah diberikan di nirpodnya. Ya kan, sudah dibaca. Contoh soalnya ada ya? Ada. Aplikasinya buat apa ya? Barisan geometri itu? Nida? Boleh? Barisan, oke? Untuk mengecek hasilnya apakah benar atau tidak. Oke, barisan geometri. Jadi, di dalam ilmu biologi, kita juga bisa menggunakan yang namanya barisan geometri. Ya, karena di sana ada yang namanya rasionya. Inilah barisan geometri. Sama dengan yang kalian baca kemarin mungkin ya. Ada yang namanya barisan geometri. Syarat barisan geometri itu adalah suatu bilangan, barisan bilangan dengan suku-suku U1, U2, U3, dan UN seterusnya. Gitu ya. Kemudian ada rumus umum di sininya. Ada yang ditulis di sini Ibu itu adalah menulis U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dibagi U3. Nah, itu bisa digunakan ketika kalian mendapatkan soal. Jadi tidak harus menggunakan rumus yang ini. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 untuk mendapatkan suatu nilai dari barisan geometri. Tapi bisa juga menggunakan U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 gitu ya. Bisa menggunakan ini. Jadi tergantung dari soal yang kalian temukan. Tujuan pembelajaran hari ini, ada yang mau membacakan salah satu? Ya, boleh? Sulis, boleh dibacakan? Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan pada media PowerPoint yang di dalamnya berisi tentang video permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah
kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri secara benar dan yakin. Jadi intinya kita akan mengecek secara kontekstual materi-materi yang akan kita bahas itu barisan geometri. Oke, sip. Untuk kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana ada 5 fase yang akan kalian lewati. Yang pertama adalah fase apa? Yang kedua? Membagi kelompok. Oke, yang ketiga? Diskusi kelompok. Oke, yang keempat? Prestasi kelompok. Dan 5? Analisis evaluasi. Oke, jadi hari ini kita akan berdiskusi secara kelompok yang akan dipresentasikan nanti dari setiap kelompoknya. Bisa dipahami? Oke, siap. Orientasi masalahnya itu kita akan mengamati video seperti tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan tadi ya. Mengamati video yang akan Ibu berikan. Sebentar. Dicek ya, seperti tadi kita bicarakan. Oke, tadi informasi apa aja sih yang didapat dari videonya? Pengertian dari barisan, kemudian geometri ada kegunaannya, terus rumusnya, terus bagaimana cara mencari rasionya. Oke, bagus. Kemudian kebayang nggak solusi untuk penyelesaian yang tadi? Kebayang ya. Kebayang kayaknya dimasukin ke rumus deh gitu ya. Gitu. Atau nggak pakai apa ya? Aplikasi mat aritgeo. Betul. Jadi kalau misalkan Bu kayaknya biar cepet kita pakai aplikasi mat aritgeo deh. Kalau misalkan sudah diketahui apanya? Rasio, suku, betul? Dua. Nah itu ya, suku pertama, suku kedua dan rasio. Gitu ya. Oke. Fase yang kedua kita masuk ke apa? Pembagian kelompok. Oke, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang Ibu udah kabarkan di grup kemarin ya. Yaitu berapa orang? 4 sampai 5 orang per kelompoknya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dengan cepat ya. Instruksinya seperti ini ya. Silakan kerjakan LKPD. Kemudian kenapa dikasih karton? Nah di sana silakan tuliskan penyelesaian dari setiap nomor kelompoknya. Berarti Nazwa kelompok 1, Putri 2, dan Fanya, Nida 3 dan Iziza keempat. Jadi kalau misalkan soal di dalam LKPD ada 3 ya, ada 3. Bagaimana itu? Jadi kalau untuk kelompok 1 silakan mengerjakan kelompok nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, dan kelompok 4 kembali lagi ke nomor 1. Oke? Silakan dikerjakan. Jadi ada 2 orang yang mengerjakan di LKPD dan 2 orang yang mengerjakan di kartonnya. Diusahakan yang dipercepat adalah di karton ya. Oke, silahkan. Waktu kalian 30 menit ya. Jadi nanti nilai yang quiz tadi Ibu masukkan ke nilai keterampilan kalian ya. Nah, untuk ini kalian juga mendapatkan nilai keterampilan ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Oke, kalau kamu punya penyelesaian 2, berarti 1 saja yang dipakai. Nanti kita samakan dengan yang lain
atau ada yang berbeda atau tidak ketika presentasi nanti gitu ya. Oke. Sama. Betul, rasionya jadi 2, bukan 1. Betul? Tapi dari satu. Dari 1 menjadi 2. Betul, jadi bukan berapa? Bukan 12 awalnya, tapi 13. Hitung si satunya teh, gitu. Kalau misalnya kita buat dari 2, dia berarti cuma 12. Berarti ketika dikurangi 1, jadinya jadi 11. Bukan itu, berarti kan yang awalnya tidak dihitung, berarti harus 13. 13. Boleh ditambah kalau sudah? Sekarang waktunya presentasi. Ayo, presentasi mulai dari kelompok 1. Silakan satu orang yang ke depan yang menjelaskan ya. Spidolnya di depan kalau misalnya ada yang mau dicoret-coret. Boleh, dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 di depan ya. Suaranya yang lantang supaya teman-temannya mendengarkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri, perwakilan dari kelompok 1, di mana kelompok 1 sendiri mencari tentang bakteri, di mana telah diketahui bahwa A ataupun suku pertama dari bakteri tersebut terdapat 50 dalam satu botol. Sedangkan satu bakteri dapat menggandakan diri menjadi 2 dalam waktu 25 menit. Jadi yang dicarinya adalah jumlah bakteri setelah 5 jam ataupun jadi berapa jumlah bakteri setelah 5 jam. Kita menggunakan rumus barisan geometri, di mana rumusnya adalah UN sama dengan AR N kurangi 1. A adalah suku pertama. Suku pertama telah diketahui yaitu 50, rasio juga telah diketahui yaitu 2, dan N adalah 13. Karena dalam barisan geometri pertamanya diambil, jadi 13 dikurangi 1. Setelahnya 50 dikali 2 pangkat 12 karena 13 dikurangi 1, dan hasilnya adalah 800. Jadi dalam waktu 5 jam bakteri yang dihasilkan sebanyak 800. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang lain jawabannya sama atau berbeda ya? Sama. Caranya sama atau berbeda? Ada yang berbeda juga nggak? Nah, ada 2 cara ya kalau di kelompok lain. Nanti kita cek lagi dari kelompok berapa? 4. Sip. Terima kasih buat Najwa. Tepuk tangan dulu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Jangan tegang Alfi, semangat ya. Duduk. Ya, boleh.
Sebuah tali dipotong-potong sehingga membentuk sebuah barisan geometri. Potongan pertama dari tali tersebut adalah 64 cm, sedangkan potongan ketiga tali tersebut adalah 16 cm. Tentukan potongan ke-10 dari tali tersebut dan tambahkan nilai perbandingan tali yang dipotong tersebut. Nah, dari soal ini sudah diketahui potongan tali pertama yaitu 64 cm dan potongan tali ketiga yaitu 16 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah potongan tali ke-10 sama nilai perbandingannya atau rasio. Nah, untuk mencari potongan tali ke-10 kita akan menggunakan rumus AS N kurang 1. Nah, untuk A itu 64. Sedangkan R-nya kan belum diketahuinya. Nah, jadi kita harus mencari dulu rasionya. Nah, untuk mencari rasio adalah AR per AR pangkat 3 per AR pangkat 1. Nah, AR pangkat 3-nya sama dengan 16 dan AR pangkat 1-nya sama dengan 64. Nah, 16 ini dibagi 16, 64-nya juga dibagi 16 sehingga dihasilkan rasionya sama dengan 1/4. Setelah rasionya diketahui, nah, masukkan ke dalam rumus yang S ke-10 yaitu AR sama dengan N kurangi 1. 64 R-nya 1/4. N yang ditanyakannya berarti 10 kurang 1 sama dengan 9. Maka dihasilkan 64 kali 1/4 pangkat 9. Nah, 1/4 kali pangkat 9 yaitu 1/244. Nah, setelah itu dikalikan ke yang 64. Jadi hasilnya adalah 1/4.096. Nah, setelah ini dihasilkan potongan tali ke-10 adalah 1/4096. Nilai perbandingan setiap potongan adalah 1/4. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh, mangga. Silahkan. Itu kan barisan geometri, tapi kenapa menggunakan SN tidak UN? Oh, diganti sama tulis. Oke. Ternyata salah tangan gitu ya. Harusnya apa? UN. UN ya, bukan SM. Kalau SN itu apa? Geometri ya. Oke, salah. Salah nulis katanya. Oke, enggak apa-apa. Mohon maaf, tidak ada kesalahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan enggak ya? Oke, nanti ketika ada yang presentasi di depan, Ibu minta yang lainnya tidak berbicara. Terima kasih. Kita hargai orang yang ada di depan, oke? Oke, kelompok ketiga silakan. Oke, tepuk tangan buat kelompok ketiga dulu. Semangat. Biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Novianto, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan nomor 3. Soalnya, 2 orang anak sedang melakukan percobaan matematika dengan menjatuhkan sebuah bola dari lantai 2 rumah mereka. Ketinggian bola dijatuhkan adalah 9 meter dari atas tanah. Dari pengamatan diketahui bahwa pantulan bola mencapai 8/9 dari tinggi pantulan sebelumnya. Ketinggian bola setelah memantul 5 kali yang paling mendekati adalah diketahui bola yang dijatuhkan dari atas tanah adalah 9 meter. Pantulan bola mencapai 8/9 dari pantulan sebelumnya. Yang ditanyakan adalah pantulan kelima bola tersebut. Ini adalah gambaran rencananya. Penyelesaiannya yaitu SM sama dengan AN pangkat N kurang 1. S-nya N-nya 5 sama dengan A-nya 8, R-nya 8/9, N-nya 5 kurang 1 sama dengan 8 kali 8/9 pangkat 4. Jadi 8 pangkat 4 sama dengan 4
9 pangkat 4 sama dengan 6.561. Lalu 8 dikali 4.096 jadi hasilnya 32.768 dibagi dengan 6.561. Jadi hasilnya 4,99 dan dibulatkan menjadi 5. Kesimpulannya jadi pantulan kelima yang mendekati adalah 5. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah? Tadi? Oke, kelompok 2? Kenapa kamu? Kenapa jadi malu-malu kamu nanya? Ya? Oke, mau nanya nggak? Nggak, ya udah. Nggak ada katanya Anto. Boleh ditutup. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi, boleh kelompok 4. Mau siapa? Jarul, boleh. Yang lantang ya Sarul ya, biar kedengaran sama yang lainnya. Tepuk tangan dulu, biar semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Nizar, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan permasalahan 1. Adinda mengambil sebotol air laut mati yang berisi 50 archaeobacteria untuk dikembangkan di laboratorium. Andaikan satu archaeobacteria mulai menggandakan diri setiap 25 menit, berapa jumlah dari archaeobacteria selama mengajar? Ya, jadi lupa. Tenang Syahrul, tenang. Tulis satu botol air berisi 50 archaeobacteria. Satu bakteri menggandakan diri setiap 25 menit. N sama dengan jumlah plus 1. Ditanyakan jumlah archaeobacteria setelah 5 jam. Rencana penyelesaian dengan menggunakan rumus pertumbuhan bakteri. Penyelesaian PT dengan 50 kali PT 50 kali 2 adalah 12. 50 kali 4.096 sama dengan 204.800. Jadi jumlah archaeobacteria setelah 5 jam adalah 204.800. Oke. Dari penjelasan saya, maaf tidak ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Oke. Alhamdulillah, semua kelompok sudah presentasi. Ada yang kelewat nggak? Enggak. Ternyata ngobrol di depan itu sulit ya. Betul. Apalagi ketika ada yang aduh jadi lupa. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kemudian kita ambil dulu kesimpulannya ya. Jadi dari semua soal ini, yang 3 soal ini semuanya sama? Sama. Tidak ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Tidak ada. Walaupun ada yang berbeda dengan 2 cara dan 1 cara itu pun sama. Yang penting semuanya masuk ke dalam sebuah aturan matematika yang benar, konsep matematika yang betulan benar, tidak ada yang terpisah. Jadi intinya untuk kita tarik kesimpulan yang pertama, dari 3 soal ini kita lihat bahwa yang namanya barisan geometri, ya, barisan geometri itu aplikasinya ternyata banyak ya. Banyak. Apa aja yang pertama? Bakteri. Bakteri. Yang kedua? Kali. Kali dipotong ya. Kita bisa menggunakan barisan geometri. Yang ketiga? Pantulan bola yang dijatuhkan gitu ya. Tapi kita tidak mencari sampai berakhir bolanya, tapi nanti kita akan pelajari setelah materi yang ini. Jadi kita hanya mencari pantulan keberapa sih, kira-kira nilainya berapa gitu ya. Dan kita sudah melaksanakan yang namanya presentasi. Oke. Nah, setelah berakhir ini, sebelumnya Ibu akan memberikan soal evaluasi. Boleh duduk di bangkunya masing-masing dulu. Untuk soal evaluasi, kalian bisa membuka Nearpod, ya. Kalian bisa membuka Nearpodnya. Handphonenya dibuka lagi ya Syahrul ya. Tadi ketika presentasi, temennya presentasi di depan, usahakan tidak berbicara. Kita menghargai orang yang berbicara di depan. Dan kalau misalkan sekarang boleh membuka handphone untuk membuka Nearpod.
Waktu kalian hanya 10 menit buat mengerjakan, ya. Boleh dikerjakan. Kalian boleh menggunakan matahari gel ya untuk mengecek kembali pekerjaan yang sudah dikerjakan. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Yuk, sini. Jadi wajah. Makasih. Udah? Tadi kita sudah belajar penilaian juga berlangsung ya. Ada penilaian keterampilan, pengetahuan dari apa yang sudah kalian lakukan gitu. Nanti juga Ibu akan memberikan informasi terkait hasil dari evaluasinya. Ibu kirimkan atau Ibu tempel di depan kelas kalian ya. Ibu print kemudian disimpan di depan kelas kalian supaya kelihatan. Ya. Sudah dikumpulkan semuanya ya? Sudah. Terima kasih, kalian hebat sekali sudah bisa mengerjakan dan mengerjakan evaluasi hasil evaluasi dari pembelajaran kali ini. Nah, tadi Ibu udah menilai kembali LKPD yang sudah dikumpulkan, kalian mengerjakan, Ibu menilai. Gitu ya. Oke, kita cek kelompok mana ya yang mendapatkan penilaian terbaik dari Ibu. Dan penilaian dengan pekerjaan yang terbaik. Oke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kelompok? 1, 2, 3, 4, 4, rewardnya nanti ya udah pembelajaran ya. Ibu kasih something ya buat kalian. Oke, terima kasih untuk kalian luar biasa. Tepuk tangan buat kita sendiri. Kemudian hasil evaluasinya akan Ibu umumkan berupa kertas dengan hasil nilai-nilainya dipajangkan di depan kelas ya. Nah, supaya ada yang melihat ternyata nilainya harus dinaikkan. Harus dinaikkan kembali ya. Motivasi buat kalian sendiri, betul. Kemudian kita naik kesimpulan lagi. Barisan geometri. Barisan geometri adalah rumusnya. Mau ada yang menyimpulkan enggak? Mulai dari rumus dan pengertiannya. Boleh? Boleh? Najwa mau rumusnya dulu. Rumusnya apa Najwa? A kali R, N Ya. pangkat N Pangkat N kurang 1. A kali R pangkat N kurang 1. SN atau UN ya? UN. Karena barisan geometri, betul. Aduh, Ibu salah dikoreksi, terima kasih. Namanya manusia ya. Oke. Kemudian barisan geometri itu artinya apa ya? Oke, Putri. Barisan geometri adalah pola bilangan atau urutan bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio tetap antar sukunya. Oke, berarti yang harus kita tekan adalah rasionya harus tetap gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini ada lagi yang mau mengabarkan? Tidak ada ya? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, nah sebelumnya kita revisi dulu. Revisi pembelajaran biasanya Ibu kirim ke Google untuk diisi. Isinya itu kan biasanya bagaimana ya pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kemudian kalau Ibu membuat lagi pembelajaran seperti ini, apakah mau? Mau. Nanti kita menggunakan model pembelajaran yang lain lagi ya. Nanti kita satukan model pembelajaran dengan number head together. Aduh, Bu, kayak gimana itu? Atau to stay, bisa ya. Tapi kan dengan pembelajaran juga problem based learning di mana kita akan mencari permasalahan di luar kemudian digunakan kembali dengan model kooperatif lainnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang namanya deret geometri. Betul sekali, karena kita sudah mempelajari barisan geometri. Nanti kita akan melaksanakan
materi pembelajaran deret geometri. Oke. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini kita laksanakan dengan baik. Kita laksanakan dengan bahagia. Ya kan? Bahagia. Alhamdulillah. Boleh sebelumnya kita doa dulu ya. Boleh Alfi? Tutup doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum